Halo, selamat datang kembali di channel Saran Dokter. Kali ini Saran Dokter akan membahas tentang panduan lengkap imunisasi anak usia 0-5 tahun. Apa saja jenis imunisasi wajib yang direkomendasikan untuk anak usia 0-5 tahun? Tentunya, untuk anak usia 0-5 tahun terdapat beberapa jenis imunisasi wajib yang sangat penting untuk melindungi kesehatan mereka. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Imunisasi BCG diberikan untuk melindungi anak dari tuberkulosis atau TBCE. 2. Imunisasi hepatitis B untuk mencegah infeksi virus hepatitis B yang dapat menyebabkan kerusakan hati. 3. Imunisasi DPT difteri pertusis tetanus merupakan kombinasi vaksin untuk melindungi dari 3 penyakit sekaligus, difteri, pertusis, batuk rejan, dan tetanus. 4. Imunisasi polio sangat penting untuk mencegah poliomyelitis atau kelumpuhan yang disebabkan oleh virus polio. 5. Imunisasi MR, measles rubella, melindungi anak dari 2 penyakit virus sekaligus, yaitu campak dan rubella. 6. Imunisasi HAIBE, Haemophilus influenzae tipe BE, mencegah infeksi bakteri Haemophilus influenzae tipe BE yang dapat menyebabkan penyakit serius seperti pneumonia atau meningitis. 7. Imunisasi PCVE, Pneumococcal Conjugate Vaccine, melindungi anak dari infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae yang dapat menyebabkan pneumonia dan masalah pernapasan lainnya. 8. Imunisasi rotavirus membantu mencegah infeksi virus rotavirus yang dapat menyebabkan diare berat pada anak-anak. Bagaimana jadwal pemberian imunisasi pada anak? Jadwal imunisasi anak usia 0-5 tahun sangatlah krusial untuk memastikan perlindungan terbaik terhadap berbagai penyakit. Berikut adalah jadwal imunisasi wajib yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bayi baru lahir, kurang dari 24 jam, diberikan imunisasi hepatitis B, usia kurang dari 1 bulan, BCG dan OPV, poliotetes pertama, usia 2 bulan, DPT-HB HIB pertama, OPV kedua, PCV pertama, dan rotavirus pertama, usia 3 bulan, DPT-HB HIB kedua, OPV ketiga, PCV kedua, dan rotavirus kedua. Usia 4 bulan, DPT-HB HIB ketiga, OPV keempat, IPV polio suntik pertama, dan rotavirus ketiga. Usia 9 bulan, EMR, campak rubella, dan IPV kedua. Usia 12 bulan, PCV ketiga. Usia 18 bulan, MR kedua, dan DPT-HB HIB keempat, booster. Kelas 1 SD MR dan DT. Apakah terdapat perubahan atau pembaruan pedoman baru-baru ini? Perkembangan dalam dunia kesehatan selalu menuntut penyesuaian, termasuk dalam imunisasi anak. Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) secara berkala melakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan inovasi terbaru, program Kementerian Kesehatan, serta temuan literatur medis terkini. Tahun 2024 ini tidak banyak membawa perubahan besar dalam rekomendasi imunisasi IDAI. Namun fokusnya adalah pada penyempurnaan imunisasi HPV dan dengue. Vaksin HPV kini, di samping sediaan bivalen dan kuadrivalen, hadir dalam bentuk non-avalen, 9 valen yang melindungi dari 9 tipe virus. Dapat diberikan pada anak perempuan mulai dari usia 9 tahun. Vaksin dengue tersedia dalam sediaan TAK strip 003 dan CYD strip TDV, cocok untuk anak yang seronegatif maupun seropositif. Ditujukan untuk melawan demam berdarah dan bisa diberikan mulai dari usia 6 tahun hingga dewasa, berusia 45 tahun. Bagaimana cara menangani situasi di mana anak melewatkan imunisasi? Menangani situasi di mana anak melewatkan 1 atau lebih dosis imunisasi sangat penting untuk memastikan perlindungan optimal. Berikut langkah yang dapat diambil. 1. Konsultasi dengan dokter anak. Mereka akan memberikan saran sesuai riwayat imunisasi anak dan situasi spesifiknya. 2. Evaluasi jadwal. Dokter akan menentukan dosis apa yang harus diberikan berdasarkan pedoman yang berlaku, mungkin dengan penyesuaian jadwal kembali. 3. Catch-up immunization, imunisasi kejar. Anak akan menerima dosis yang terlewat sesuai jadwal yang ditentukan dokter, baik berupa dosis tambahan atau booster. 4. Mengikuti pedoman dokter dengan cermat, termasuk menjaga catatan imunisasi yang akurat dan mengikuti jadwal susulan yang direkomendasikan. Manfaat memberikan imunisasi sesuai jadwal. Memberikan imunisasi sesuai jadwal sangat penting bagi perkembangan kesehatan anak karena perlindungan dari penyakit menular, memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk melawan komplikasi serius bahkan kematian, mencegah penyebaran penyakit, membentuk kekebalan kelompok herd immunity untuk melindungi individu lain yang rentan, mengurangi beban penyakit, secara efektif mengurangi biaya perawatan medis dan kehilangan waktu akibat sakit,
mendukung kesehatan masyarakat, menjadi pilar untuk meningkatkan kesejahteraan populasi secara keseluruhan. Meningkatkan kualitas hidup, memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa terganggu penyakit yang dapat dicegah. Tindakan ini tidak hanya melindungi anak-anak kita, tetapi juga membantu memperkuat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di-like, share, dan subscribe channel Saran Dokter ini. Bagikan sebanyak-banyaknya supaya edukasi ini sampai ke banyak orang dan makin banyak yang peduli tentang kesehatan. Sampai ketemu lagi, salam sehat, dan sampai jumpa.